Jadi beberapa tempat yang bisa dikunjungi ya. Tadi dari restoran, dari takeaway, terus dari bar semuanya, terus tempat ngopi juga ada. Di guidebook sih menurut gua ada juga restoran dan semuanya. Tapi kalau misalkan udah di Belfast nanti bisa nyobain sendiri kayak gimana. Kayak gue ngikutin si Dennis aja deh. Kayaknya dia ahli gitu kalau makanan deh. Gue ikut. Dia pro. By the way, ini minta izin buat ngerekam ya. Tadi kelupaan. Yeah. Jadi udah jalan berapa ya udahlah. Yeah. Oke, thank you guys. Thank you. Yeah. Ada lagi? Pas Subway nggak halal dia. Aku baru tahu, soalnya pengen nyobain. Ada yang terus menu kalau ada porknya. ini Kak, toko buku di sana di mana aja ya? Oh, toko buku Waterstones of course. Itu kayak bukunya itu luar biasa pas kau masuk. Terus nanti ke atas itu kalau pagi kayak ada kafe gitu. Terus mbak-mbaknya baik. Kalau kamu baik bisa dikasih teh gratis gitu. Kasih diskon nggak Kak? Diskon, ada kartu membernya. Jadi tiap kali kamu beli 10 buku gratis 1 buku. Oke. Itu di mana tuh, di sebelah mana? Itu di City Center. City Center Waterstones. Itu cuma satu sih, cuma itu satu-satu toko buku di Belfast. Belfast ya. Belfast. Ada juga No Alibis. No Alibis itu di dekat Botanic Station. Itu juga toko buku lokal gitu. Kalau misalkan ada lagi Kids and Chapman tuh bagus. Kayak dia jual buku-buku bekas gitu. Tuh. Oh ya, terus kalau misalkan mau beli yang suka baca buku terus kayak mau lihat-lihat buku-buku bekas tuh banyak banget di Oxfam, terus kayak di charity shops gitu. Jauh lebih murah gitu dan banyak buku-buku juga. Mereka dan masih bagus kualitasnya. Betul sekali. Oke, makasih Kak infonya. Iya, sama-sama. Terus ini dari Andrew, ada yang suka nonton bola nggak di sini? Hehehehe. Kebetulan gue sama Beta nggak suka nonton bola. Ada nggak yang lain? Aku suka, tapi Liverpool jauh. Ntar kenalan ya. Absen coba dulu. Jadi ya sih kayaknya nggak terlalu sih kalau kenalan kita Andrew yang suka nonton bola. Maaf ya, hehehe. Emang kenapa nih Andrew kalau misalkan ada yang suka nonton bola? Oke, mau ngajakin enggak ya, cuma nanya doang. Ada di kan bisa. Oh, kalau mau nobar di bar-bar mereka nonton biasanya. Iya. Kalau misalkan mau nobar bola gitu kayak kemarin tuh apa sih European League ya atau apa ya? Kemarin itu pas sempat Euro ya. Kayaknya Euro deh. Pokoknya gitu bola, acara bola. Sorry ya guys. Sorry. Jadi ada acara pertandingan bola. Itu kemarin nobarnya di bar-bar gitu di Botanik tuh bisa nobar terus kayak di semua bar sih pasti bakal kayak ngadain nobar bola gitu dan itu seru banget vibe-nya sih. Padahal kayak gue nggak suka bola tapi kayak ngedenger mereka kayak bilang gol atau apa gitu kayak seru sendiri gitu sih. Jadi itu recommended sih kalau mau ada experience itu di Belfast. Terus ini dari Ojan, di Belfast kalau udah begabut banget ngapain aja biasanya Kak? Kalau kita sih kebetulan nggak pernah gabut banget, tapi gabut aja pernah. Kalau gabut aja paling biasanya kita jalan-jalan sih. Jadi kan banyak banget tuh di luar Belfast kota-kota Irlandia Utara lainnya. Jadi kayak kemarin tuh kita sempat ke Castle Rock, terus kayak di Castle Rock sendiri ada Musenden Temple, terus ada kayak pantai-pantainya juga di situ. Terus kemarin kita ke Bangor, sempat ke Bangor. Itu ada museum, North Down Museum, terus ada kayak lihat pier-nya. Kayak banyak sih yang bisa di-experience dan itu semua infonya ada di guidebook. Baru gue mau bilang. Traveling di Northern Ireland semua ada di guidebook. Beberapa ada di guidebook. Ya, dan yang paling recommended sih kalau kalian coastal route sih itu. Jangan lupa kita ada video vlog juga kan yang jalan-jalan. Coba itu bisa ditonton. Di YouTube kita guys. Tolong di-follow ya. Like, comment, subscribe. Terus ini katanya Jason, beli sepeda worth it gak? Terus Dennis udah jawab worth it, Jason mau beli punya gue. Boleh. Di rumah kita. Ada di rumah kita, Jess, kalau mau. Kasih good price dong, kasih good price. Gimana tuh, Dan? Gimana, Dan? Sepedanya Dennis gak kebeli mahal banget. Jangan gitu dong. Nanti tunggu dia tanya dulu. Oh iya, sorry. Soalnya mau beli kemarin tuh. Gak bisa ditawar, emang segitu harganya. Sorry, maaf teman-teman. Ini agak susah, Dennis ini agak susah. Oh ya, Dennis juga jualan keyboard, guys. Ada yang mau?
Beneran Den? Enggak ya Den? Gue kayak jualan semua gitu, gue jual. Enggak, kalau piano enggak. Buat PI. Ya, jadi nanti kalau misalkan buat kayak ada yang mau beli sepeda atau gimana, silakan tanya ke Denis. Kayak gimananya. Terus Tapi kalau misalnya worth it-nya, kan tadi dia nanya worth it-nya kan? Oh iya. Kalau menurutku sih masih bisa jalan ya kita ya. Iya, dan ada bus juga sih. Jadi ya, kalau naik sepeda Kak, sama aja dengan jalan. Ya, tapi kalau misalkan mau kayak feel the breeze, kayak Belfast breeze gitu ya recommended sih. Tapi buat ada sejujurnya kalau misalnya tinggal di Beat itu lumayan sih, kayak daripada besan tiap hari. Nggak tahu sih itu kayak nggak tahu sih, tergantung. Ya. Kalau emang suka sepeda, kayak kita sih BT9 sih dekat banget tinggalnya. Enggak sih. Iya. Apa kalau gue pribadi sih karena cuacanya di Belfast dingin, anginnya gede gitu, jadi kayak gue nggak terlalu pengen naik sepeda sih sejujurnya. Itu kalau buat gue. Kayak gitu. Jadi semoga terjawab sepeda worth it atau enggak di sini. Gak ada yang jawab sih sebenarnya. Tapi tergantung semuanya itu tergantung balik lagi ke kita. Kayak gitu. Kalau Ojan, ini ada juga Ojan dari tadi nanya ya bagus. Buat yang demennya nature, ada rekomendasi nggak mesti kemana? Oh kalau nature bisa nih ini balik lagi ke guidebook ya, itu semua ada di guidebook. Kalau nature mungkin ke mana namanya Glenarif. Soalnya vlog. Rata-rata nature sih. Ya rata-rata nature sih. Kayak ke Caveville yang deket tuh, Caveville tuh juga hiking. Terus kita kemarin tuh sempat jalan-jalan ke mana? Kita sempat jalan-jalan ke Derry juga kan, sama Musende Temple. Itu ada videonya, jadi tuh kayak tebing yang di laut. Gimana sih? Kan di Bali tuh ada kan, Jason? Oh iya. Yang kayak gitu-gitulah pokoknya. Iya. Ya, jadi gitu. Bener kata Ojan, wah berarti guidebook tuh udah ngebantu banget ya Kak. Iya, betul banget. Makasih ya Ojan kontribusi guidebooknya. Jadi kayak gitu, dari Jason nih, pertanyaan dari Jason, ada yang suka mancing nggak? Jujur, gue sih nggak pernah ngerasain mancing di Belfast, tapi dulu tahun 2018 kah atau 2019, bapak-bapak di Belfast, bapak-bapak tuh ada yang ngerencanain mancing gitu, mancing bareng. Tapi gue nggak ngerti sih, gue nggak ngerasain soalnya, tapi kayaknya sih seru. Kayak dari foto-fotonya bapak-bapak tuh seru sih. Ya nggak, Dan? Kayak gimana tuh, Dan, experience-nya? Gue memang kelihatan tua, tapi gue bukan bapak-bapak. Gue gak dihitung. Nggak ikut ya? Nggak ikut. Jahat banget, sumpah. Bapak. Biar tua-tua. Sepengetahuan gue nih, kemarin tuh kalau mancing harus, kayak sewa boat gitu sih, seingat gue. Tapi kayak nggak terlalu tahu juga. Tapi kalau misalkan nanti mau dicoba, nanti kita bisa bantuin tanya kayak gimana mekanismenya gitu mancing di sini. Begitu. Jangan mancing sembarangan ya guys. Kalau lihat sungai gitu mancing jangan ya. Takutnya dihukum. Jadi gitu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau jalan-jalan naik apa, Kak? Bentar, kita hold dulu ya. Michelle, ada pertanyaan? Ya, Kak, saya mau tanya. Ini pertanyaannya lebih khusus kepada kakak-kakak yang udah pernah transition dari International Year 1 ke Bachelor sih. Itu pengalamannya seperti apa ya transitionnya? Perbedaan International Year 1 sama Bachelor itu seperti apa? Oke, itu saja sih, Kak. Makasih ya. Oke. Ini Dava, Nadia ya, yang bisa jawab. Boleh saya. Tadi aku pengalaman transition dalam kayak what context, kayak misalnya pengurusannya. Kalau pengurusannya semuanya di handle sama Intu. Jadi dokumennya jadi Intu punya kayak progression team, terus nanti mereka yang ngurus. Kamu pas nanti udah selesai International Year 1-nya, kalau misalnya balik ke Indo, tinggal ngurus visa aja. So maybe with your agent. Terus habis itu udah tinggal masuk ke Queens dengan your new visa. Terus tadi itu transition as in apa bedanya ya sama bachelor direct entry year 1 sama international year 1, ya nggak?
lebih perbedaan antar tahun pertama sama tahun kedua. Mungkin kayak kelasnya seperti apa, belajar teman kelasnya seperti apa. Tuh kelasnya dipisah atau dijadiin satu yang International Year One sama Bachelors? Kalau misalnya kelas itu obviously banyakan pas bachelor karena langsung sama yang bule-bule juga. Terus kalau misalnya International Year One kan berarti masuk ke Queens-nya tuh langsung Year 2. Dan muridnya tuh mulai sedikit karena kelasnya tuh nggak ada yang share sama major lain. Kalau misalnya Year One itu biasanya masih share sama major-major lain. Jadi lecture-nya bakal kayak full sama murid-murid. Jadi bisa kayak 100-200 orang. Kalau misalnya Year 2 mungkin ada beberapa optional module yang bakal share sama anak-anak kelas lain gitu sih, dan gak bakal dipisah, bakal dijadiin satu. Oke, kalau aku boleh nambah ya dari kayak transisinya aku, I think kalau misalnya di Intu itu kayak kita intensif, jadi kelasnya kecil, everything that your agent said tentang kelas kecil dan lebih fokus itu benar. Tapi nggak sacrifice juga, dosen-dosennya itu rata-rata pernah ngajar di Queens. Kayak ada dosen aku yang power machine, aku kan ngambil elektro. Dia tuh dulu pernah ngajar di tahun kedua di Queens, terus ngajar di Intu juga. Nah, untuk yang kelasnya juga benar nih, kalau di electrical engineering, di tahun kedua itu kelasnya lebih gede. Terus ya benar-benar kita dilepas di kolam yang gede gitu, kayak kita suruh cari informasi sendiri, ilmu sendiri, lebih dilepas lah. Jadi kalau bisa dibilang Intu tuh kayak apa ya, bimbel. Nggak bimbel lah, kayak gimana, kelas yang intensif gitu. Kayak jembatan antara kayak SMA dan uni gitu. Di gimana ya, kayak masih di spoon fed tapi juga nggak disuapin gitu. Kayak kadang disuapin, ya, kadang suruh makan sendiri kayak gitu. Jadi kita harus maju dikit ngambil makannya. Oke, lanjut. Thank you perumpamaannya, tapi itu udah emang bagus sih. Bagus banget. Karena kayak semuanya nggak cuman kayak International Year One, International Foundation pun seperti itu. Jadi kan walaupun kayak kita di Queens itu tuh udah Year One juga masih first year, tetap aja kayak tiba-tiba tuh langsung beda. Iya, kayak langsung kayak gini, nggak kayak di Intu. Nanti pasti banyak banget anak-anak Intu yang kayak bilang, oh iya nggak kayak di Intu lagi, oh iya nggak kayak di Intu lagi, dan itu nggak apa-apa. Nggak perlu kayak pusingin kayak kenapa kayak di Intu tuh gue kayak gini, di Intu gue bisa kayak gini, tapi di kayak Queens tuh nggak bisa. Itu nggak perlu dipusingin, nggak usah diambil pusing, karena kayak semuanya ngalamin kayak gitu. Karena emang Intu dan Queens tuh udah beda banget. Jadi kayak pertama-pertama ngerasa kayak gitu nggak apa-apa, tapi harus langsung cepet cope juga sih. Kayak gitu. Jadi ada lagi pertanyaan kah? Kita lihat chat box ya, tadi kayaknya ada beberapa. Ada yang suka karting nggak di sini? Kenapa Jan? Jan mau cerita pengalaman kartingnya? Oh ya, oke. Jan kayaknya lagi AFK. Terus kalau jalan-jalan naik apa, Kak? Kalau di sini jalan-jalan tergantung sih tujuannya kemana. Tujuannya, kalau tujuannya keluar dari kota Belfast, itu jalannya bisa naik train. Jadi kayak kemarin kayak ke Bangor gitu, naik train dari station di Belfast, terus ke Bangor Station. Itu naik train bisa. Terus kalau misalkan masih kayak di kota-kota Belfast, bisa naik bus. Dan bisa juga beli. Jadi kayak enak banget ngebeli tiket bus itu, kayak ada all day tiket, itu 3,5 pound, langsung beli di 3 pound. Kalau di online, kalau misalnya di aplikasinya, kita ada aplikasinya, itu harga cuma 3 pound buat all day trip. All day trip. Kayak itu bisa naik glider sama bisa naik metro. Yep. Nama app-nya tuh nanti bisa kita M-Link. Nama app-nya tuh M-Link. Nanti deh kita kayak kayaknya yang di Guidebook agak beda deh linknya. Nanti aku share di grup anak-anak baru app-nya tuh kayak gimana. Jadi itu recommended banget kalau misalkan pengen ngebeli tiket-tiket di situ. Kalau mau beli plans di mana ya? Plans ada sih di Spar, terus kayak di Tesco. Plans kecil-kecil gitu ya? tanaman kan? Iya. Yes. Iya. Ada di City Center ada toko gede yang jual kayak gituan. Nah. Apa namanya ya? Nah itu dia lupa.
Oke. Oke. Ntar loh, ini buat tanaman di dalam kamar kan? Iya. Karena lahannya nggak ada. Iya dong, yang kecil dong. Oh, yang tanaman yang kayak imut-imut gitu kan, yang kaktus kecil gitu misalnya. Ya, kaktus-kaktus itu sih, spar gitu ada sih yang kecil-kecil. Iya, ada yang kayak gitu tuh. IKEA juga ada Jess yang kayak nggak perlu nanam kayak plastik gitu, ya nggak sih? Nggak ya? Kayaknya dia mau diserang. Di Marks and Spencer juga ada. Oke. Marks and Spencer. Banyak kok Jess. Ya, banyak kok. Oh ya, aku punya pertanyaan. Iya. Kan di accommodation-nya itu ada option buat pilih bedding pack kan. Nah itu worth it nggak sih bedding pack-nya itu good quality apa enggak? Kayak tipis atau gimana gitu? Atau or do you recommend like buying it from IKEA or whatever? Iya, aku beli kemarin pas masuk tahun kedua. Dan aku rasa it's fair sih. Lumayan bagus. Apalagi kan kita pas baru nyampe ke sana, we don't have any bedding kan. Jadi at least malam pertama nggak tidur di atas kasur yang nggak ada sarungnya gitu. Dan relatively murah juga sih. Kemarin tuh sekitar 25 pound ya. Ya, masih kok harganya segitu. Masih harga segitu ya. Itu worth it kali sih, Jess, untuk settling pertama. Karena pasti hari pertama kedua capek di kamar kan. So yeah, that's my suggestion. Tapi kamu beli bedding lagi, Dav, dari luar? Enggak. Oh enggak, oke. Enggak. Okay, Yeah, so it's good for the whole year. Alright, thank you. Ini ada pertanyaan dari Andrew. Kakak-kakak di sini ada yang udah punya pengalaman karantina di London nggak? Jujur kalau gue sama Beta nggak punya pengalaman karantina di London. Kalau yang lain ada nggak? Nadia, Dava? Belum. Nggak ya? Coming soon. Iya. Nanti bareng tuh. Jadi gitu Andrew, dari kita sendiri sih belum ada selama ini belum yang ada, ya punya pengalaman karantina di London. Belum ada yang gitu. Oh mungkin nanti bisa gini, kawan-kawan tadi perginya agak telat kan? Kalau aku ada yang mulai karantina tanggal 1. Nah iya, ntar kita saling sharing aja. Bagi yang udah depan. Bener. Kalau aku tanggal 5, nanti feel free chat aku aja. Gimana sih? Tanggal 6, sorry. Tinggal cari di grup. Kau tanggal 6 juga? Tanggal 6. Karena murah ternyata. Kalau beli tiket tanggal segitu. Kenapa? Tanggal 6 berangkat. Tanggal 5 berangkat. 6 karantina. Oke, sih. 6 karantina. Hotel mana, Dav? Aku di Kensington, Gloucester. Hah? Gloucester, Kensington. Ya itu loh, pokoknya kayak setara Holiday Inn gitu-gitu. Oke. Ini boleh sih, apa kita buat podcast tentang karantina? Nanti kita bikin. Gak boleh. Buat podcast sama Oke, nanti bisa kita sharing-sharing aja pengalamannya kayak gimana di grup. Iya, chat aja. Ada yang udah karantina belum gitu? Nanti pasti hidup nggak? Gitu. Ya. Terus Kak, kalau tiket bioskop kira-kira bikin vlog karantina ya nggak sih? Iya. Kak, kalau tiket ini dari pertanyaan dari Brian. Kak, kalau tiket bioskop kira-kira berapa harganya ya? Tergantung weekdays, weekend, jam berapa itu beda-beda. Tapi kurang lebih 6-7-an. Iya. Iya, karena kemarin itu udah nggak ada student discount pas kemarin kita nonton ya nggak sih? Iya. Jadi kemarin tuh kita nonton udah 6,8 lah atau 6, berapa gitu, 6,6 ya. Iya. Sekitar 6-an itu kalau mau nonton juga ada di Victoria Square, itu di City Center, namanya Odeon ya? Iya, Odeon. Itu enak soalnya kayak gini gitu. Iya. Soalnya ada satu tempat juga apa sih? Movie house. Movie house tuh kayak rata gitu, kayak nggak terlalu. Udah tutup aja. Udah tutup tapi ya. Udah tutup ya. Jadi ya satu-satunya kayaknya di Odeon itu. Jadi kayak gitu. Boleh ya kalau yang pada mau buat vlog quarantine, boleh banget langsung aja, langsung buka open camera kalau udah nyampe, terus ngevlog, terus kumpulin ke kita PPI. Ke PPI itu seru banget sih, pasti bakal jadi seru banget. Karena pengalaman kalian mungkin beda-beda. Iya. Udah gitu kita ngalamin. Iya. Ada lagi pertanyaan? Pernyataan?
Oh ya, boleh nanya nggak di sini ada nggak yang under 18? Raise hand aja. Kenapa aku sudah? At birth. Oh ya. Oke. Lumayan banyak ya. 3. Siapa aja? Ethan, Franka, Roland, Vanya, terus tadi at birth ya. Ini rencananya mau yang buat under 18 ya, rencananya mau kesininya kayak gimana? Kayak ke Belfastnya? Ditemenin atau kayak gimana nih? Karena tadi juga ada pertanyaan ya, kayak ada yang nanya-nanya juga, ini kayak gimana kan kalau under 18 perlu guardian ya? Jadi kayak teman-teman under 18 ada yang ngerasain yang hal yang sama atau gimana nggak? Kalau aku berangkat dianterin my parents, tapi nanti masuk accommodation pas aku turn 18. Sorry, gimana? Jadi aku berangkat ke Belfastnya dianterin sama my parents, tapi aku masuk accommodation BT9-nya pas aku turn 18 years old. Tahun ini baru turn ya soalnya ya. Tapi Iya. Oke. Berarti kalau yang lain gimana nih? Maksudnya soalnya kita dengar kabar katanya harus ditemenin kan? Iya, buat harus ada guardian. Dan kira-kira udah pada tahu kan yang penting? Iya, ada isu atau ada gimana nggak dari teman-teman under 18? Kalau aku kayaknya online dulu sampai Januari. Online itu udah boleh ya? Kayak udah di udah nanya juga ya ke Queens boleh atau enggaknya gitu? Aku dari Into sih, jadi emang dari sananya boleh. Oh ya, oke. Yang lain ada isu kah atau enggak? Karena sebenarnya juga kayak kita juga nggak bisa ngasih saran apa-apa. Cuman kalau misalkan ada pertanyaan atau tentang quarantine atau kayak tentang datang ke sini, bisa email kayak immigration@qb.ac.uk. Bisa ditanyain buat email, buat tanya kayak ke Queens atau ke Into atau kayak ke Ciyurika. Nanti Ciyurika bisa ngasih kontak siapa yang harus dikontak juga tentang hal ini gitu. Jadi seperti itu buat under 18 juga. Teman-teman ada pernyataan lain dari ini sebelum kami akhiri acaranya? Oh iya, Kak Fauzan lagi nih. Dari Fauzan nih mau nanya dong, ini buat yang baru mau datang sih. Kalian ada kendala atau masih bingung di registrasi dan pembayaran tuition gitu nggak? Ya buat new student ada nggak kayak masih kebingungan isu yang dihadapin tentang registrasi, bayar, dan segala macamnya? Halo, aku mau nambahin dikit nih dari pertanyaan Fauzan. Aku kan udah bayar tuition kan. Nah itu waktu ini Queens recommendation-nya itu suruh bayar pakai Flywire namanya. Sedangkan aku nggak pakai Flywire, jadi aku nggak bisa track pembayaranku udah nyampe apa belum. So until today aku belum dapat respon dari student finance-nya karena aku udah sempet kontak student finance-nya whether they have received my payment or not. Jadi mungkin karena ini weekend ya, hopefully udah dijawab, udah di-receive gitu. Biasanya kalau online transfer emang makan waktu sih, apalagi Sabtu Minggu, jadi emang bisa pasti kepotong. Cuman saya kalau pakai Flywire sejujurnya kayak currency-nya rate-nya tinggi banget. Itu bisa. Makanya itu. Emang kalau misalnya masih ada waktu kan masih lama juga kan dari deadline-nya kan. Kayak online transfer-nya nggak apa-apa. Yang penting selama detail sudah pasti, harusnya nyampe sih. Oke, thank you. Dan bener kata Jason, make sure buat kayak diminta buat receipt-nya ya ke Queens, kayak lu udah nerima apa belum, kayak email ke student finance-nya buat minta konfirmasi itu. Yang lain ada nggak kayak kendala-kendala atau isu yang dihadapin tentang registrasi, pembayaran, dan segala macamnya? Iya, ini kata Brian, aku disuruh nunggu 4 hari aja sama student finance. Ya.
Ini buat kayak teman-teman kayak kemarin buat make sure aja pas karantina. Kalau katanya Nadia itu karantina itu gimana Nat? Kayak 10 malam 11 hari apa gimana Nat? Oh iya, untuk kayak klarifikasi nanti pas book quarantine manage hotel, nanti bakal dapet receipt via email. Terus nanti kalau misalnya aku kan nyampe Londonnya tanggal 6, terus emang dibilangnya karantinanya 10 hari, tapi sebenarnya 10 malam. Jadi kalau hitungannya 10 malam berarti tanggal 16 itu 16 malam udah malam terakhir karantina di hotel, dan boleh leave itu the next day kan, karena 11 hari 10 malam. Tapi di receipt-nya nanti bakal ditulisnya check out-nya itu tanggal 18 kalau for me, karena aku karantina tanggal 6. Dan itu jangan panik, karena dia bilang 18 karena limitnya tuh dari tanggal 17, kalau aku 17 September 12 malam sampai 17 September 11.59 malam. Jadi limit di dalam hotelnya itu cuma sampai tanggal 17 aja, 18 harus udah literally keluar dari hotel. Yes, gitu. Thank you Nat buat clarification-nya, biar kayak semuanya pada jelas juga kayak gimana hari-harinya pas di karantina. Jadi itu, terus kayak yang perlu kayak, oh ya kalau misalkan di student accommodation, tadi kan beberapa ada anak-anak baru yang di student accommodation ya. Nah kalau di student accommodation itu kayak di BT9 gitu, dulu kita pengalaman di BT9 tuh ada inspeksi. Inspeksinya tuh kadang-kadang bisa tiba-tiba, kadang-kadang dijadwalin lewat email. Nah inspeksinya itu mereka cuma pengen ngecek si kamar gitu. Apalagi kalau buat under 18, seingetku dulu tuh inspeksinya kayak banyak buat under 18. Nah itu ngecek kamar kayak berantakan gak sih kamarnya, terus kayak di kamarnya tuh ada barang terlarang kah atau apa gitu loh kemarin, karena ada ada kasus yang kayak dia nyimpen rokok padahal dia under 18 kayak gitu-gitu sih. Jadi itu inspeksi dari Intu kebanyakan di BT9 buat BT9. Selebihnya sih kayak di BT itu juga enggak ya, BT1 BT itu. BT itu kemarin karena pas COVID jadi nggak ada inspection. Tapi biasanya ada ya. Kayak normal. Mungkin nanti ada. Ya, makanya. Oke. Bedanya BT9 sama BT1 sama BT itu apakah BT9, BT1, BT itu adalah kode pos di Belfast sebenarnya. Jadi bedanya itu dia alamatnya sih. Jadi BT9 itu di dekat Elms, di dekat Malone Road. Jadi BT9 itu sekitaran Malone, dekat Intu. Terus BT1 itu nanti dekat City Center, BT itu juga dekat City Center. Jadi itu bedanya. Terus dan bedanya tuh BT1 BT itu kayak lebih kayak apartemen. Iya. Kalau misalnya BT9 tuh kayak flat ya. Iya, kayak lebih ke dorm lah. Yeah. Lebih berbentuk dorm. Student village. Kalau BT9 tuh student village, BT2 BT1 tuh kayak apartemen, kayak studio gitu sih. Ya, itu ada bedanya sih. Ya, gitu lah. Yeah. In a way. Itu sih Andrew bedanya. Oh iya, mau nambahin bedanya BT9, BT2 sama BT1. BT1 tuh ada gymnya, BT2 sama BT9 nggak ada. Dan kalau di BT9 nge-gymnya ke PEC deket botanik ya, lewat botanik. Kalau BT2 bisa nge-gym ke BT1. Itu nggak perlu bayar kalau nggak salah, asal tinggal di BT2. Udah masuk kok. Iya. Masuk korannya. Kayak itu privilege-nya tinggal di student accommodation sih, dapat PEC, dapat akses ke PEC. Jadi di PEC itu ada apa aja? Ada lapangan badminton, ada lapangan bola, basket, terus kolam renang, ada gym, squash. Jadi kayak banyak banget fasilitas yang bisa ditawarin di PEC. Dan kalau semuanya pada di student accommodation, kayak yang bagi yang di student accommodation itu privilege-nya di PEC itu nggak usah bayar lagi buat membership. Kalau bayar buat Queens itu tuh 16,5 itu off-peak member. Iya. Kalau misalkan on-peak 22. Per bulan. Per bulan. Kayak gitu semuanya. Itu tentang PEC, student accommodation, terus kayak laundry di student accom gimana? Laundry di student accom kalau ada di bayar lagi ya. sih. Kayak
kalau di BT9 kemarin pengalaman kita tuh ada ke Treehouse, ada laundry room-nya, itu bayar pakai app ya kemarin. Ya. Kayak kita top up. Kalau masih sama tuh, kalau dryer tuh 1,9, terus nyucinya tuh 2,5 atau 2,3 itu kalau masih sama ya. Kurang lebih hampir 5 pound sekali cuci sama kering. Kayak gitu. Oh ya, apa namanya? Waktu ini aku nonton di YouTube reviewnya dari QB buat accommodation BT2. Di laundry room-nya itu ada kayak apa namanya? Kayak hanger gitu, di mana orang-orang naruh baju-baju bekasnya mereka gitu ya? Iya. Yang Tinggal mereka taruh aja. pakai lagi. So basically anyone can take it. Is that it? Yeah. Yeah, just put it and then someone will take it if they want. I'll see. I think it will go to some kind of charity ya. Maybe. Right? Iya, mungkin. Kalau misalnya nggak ada yang mau, maybe. Yeah. Karena a lot of kayak toko-toko baju bekas gitu di Belfast kan. Iya. Gitu. Jadi paling gitu. Saving Earth. Ada pernyataan lagi dari teman-teman semua? Ada pertanyaan, mau kepo-kepoin kakak-kakaknya yang udah lama di sini? Yang buka-buka kartu lah, Den. Yang paling lama Kak Denny sih di sini. Udah terbuktikan. Oh ya, Den, kau kan yang paling lama di Belfast. Gue tersinggung nih. Irfan sini soalnya. Oh, Irfan di bawah gue 1 ya? Iya, Irfan sama kayak gitu. Kan berarti kau ini kan kayak udah apa ya namanya ya? Sepuh lah. Ketua. Sepuh. Ya itu. Kata lainnya apa, Dev? Udah tua ya? Tetua dia. Oh, ketua. Sepuh. Si Jason kurang ajar. Gue masih 20 loh. Ya. 21 Den, 21. Tolong. Tahun ini 22. Udah jangan personal info. Oh ya, too much information. Oke. Jadi kan kau udah paling lama kan di Belfast. Berarti kau udah tahu lah seluk-beluk kotanya kan? Tahu detail-detailnya. Apa yang paling kau suka dari kota Belfast ini? Wah, Devina nih yang bisa ngomong karena dia yang personal sampai hati kemarin jalan-jalan ke Liverpool nih, Devina. Kok ke Liverpool? Kok jadi Liverpool? Loh. Bentar. Gue udah keliling kota, gue udah keliling semua, hampir semua ya, maksudnya England, Scotland, England bawah, terus sama Ireland Dublin aja sih, cuma maksudnya udah pernah. Belfast itu tempat terbaik, terbersih dan ternyaman satu Britain and Northern Ireland, percayalah. Tepuk tangan. Nggak ada yang bisa ngalahin enaknya tinggal di sini menurut gue. Semuanya ada. Aksennya sih, keunikan aksennya. Dan aksennya maksudnya setelah lu terbiasa di sini, di England itu jadi enak banget gitu loh, Dov. kayak susah banget ya bangun di sini. Cuma nanti di sananya enak gitu, pasti gitu. Kayak pasti. Kayak lift up gitu burden ya. Udah keseringan denger yang itu ya kan. Ya, yang susah kan ya, makanya. Berarti itu dia bersih. Oke. Bagian kalau ada yang bisa niruin aksennya nggak, Kak? Fauzan nih bisa. Sebenarnya kita udah nyiapin trivia games gitu. Tentang ngebahas tentang aksen-aksen gini sama kayak apa yang sering diucapin sih sama orang-orang Belfast. Jadi kalau pada masih mau stay aja karena ini udah kayak extend dari acara kita. Yeah. Kalau ada yang mau ikutan main game dulu sama kita. Jadi ini buat belajar juga sih kayak gimana gitu. Kalau nggak salah bisa ke main island pakai train dari Dublin. Oh, ini kata Andrew, Kak, kalau nggak salah bisa nggak ke main island pakai train dari Dublin? Misal kalau ke main island tuh pilihannya ada 2 sebenarnya. Kalau yang kita tahu flight atau pakai ferry. Kalau train kita nggak pernah sih ada kayak info bisa ke mainland pakai train kayak gitu. Andrew nggak bisa. Mungkin itu ferry ya kalau ini. Ya pakai ferry atau pakai flight sih kalau ke mainland. Ferry di Manchester atau Liverpool juga.
enggak, kalau Ferry di Ken Ryan sama di Liverpool. Liverpool. Oh. Ferry, wih. Seru-seru kalau mau emang anaknya adventure banget, seru sih. Udah ada yang pernah ikut ya? Siapa yang udah pernah naik ferry? Iya, ada sih. Ada yang adalah yang pernah naik. Kalian kan? Gue pernah tuh. Coba kasih tahu kayak mana. Aku belum pernah juga soalnya. Aku belum pernah naik ferry. Ferry-nya bagus. Ferry tinggal di Riau loh. Gak pernah ngapain naik ferry? Lu serius? Ya iya. Beda dong. Kepulauan Riau dengan Riau kan beda. Beda, Bos. Kepulauan Riau. Maaf. Beda. Ih, udah berapa tahun kita berkawan. Kepulauan Riau aja terus. Oke, jadi kawan-kawan, aku aksenku agak beda. Tolong. Yoi. Aksen aku agak beda karena aku dari Riau. Oh iya. Riau itu di Sumatera. Gak apa-apa, Daf. Yoi. Kalau nanti ada yang mau tanya pengalaman Ferry, mungkin di pertemuan selanjutnya kalau udah pada di Belfast kali ya, biar lebih seru ceritanya kayak gimana. Biar kita masih punya topik nanti. Ferry-nya lumayan besar kayak cruise ship, betul banget sih. Oh. Dan ada option buat sewa kamarnya. Kamar gitu. Iya. Kayak kalau ke Liverpool kan 8 jam tuh. Kalau misalkan nggak sewa kamar kan kayak duduk gitu kan, duduk di restorannya atau kayak di tempat-tempatnya di pinggiran gitu. Nah itu kan rada kayak struggle lah sama pinggang lah sama leher lah ya nggak sih. Jadi mungkin kalau misalkan 8 jam gitu bisa sih upgrade dikit, tapi kayak buat kamar cuman kayak mendingan harganya udah sama kayak flight sih kalau udah kayak mau upgrade buat kamar sama kamar. Kayak gitu. Ya intinya upgrade ke flight gitu karena lebih enak. Upgrade ke flight. Langsung dari 8 jam jadi 1 jam doang. Yoi. Kayak gitu sih semuanya kalau ferry. Iya kalau ini kita ada trivia games. Yeah. Kita main dulu kali ya. Yeah. Bentar aja. Ya. Kita main seru-seruan aja ya guys. Gue pengen banget main. Iya kan, udah disiapin. Udah disiapin soalnya nih. Sabar ya. Aduh, muka ntar udah. Iya. Mana ini tuh. Ya. Bentar ya. Dav lu bakal kaget kayaknya. Apa nih? Enggak. Ada muka lu tadi. Oke deh. Aduh. Ya. Bentar guys. Nah, oke. Udah kelihatan semua ya? Kelihatan semua nggak? Kelihatan, Kak. Oke, kita mulai aja nih part satunya. Part satunya nih kita. Bisa. Bisa. Oke, pertama kita coba guess the meaning dulu ya. Kayak the meaning of this word. Tolong, gitu. Yang anak-anak lamanya, tolong nanti dulu jawabnya. Yeah, Ini belakangan. Baru dulu. Dan please open mic langsung ngomong aja, unmute aja ya. Karena kita nggak bisa lihat. Oke. Sentence dari what's the crack itu artinya apa sih? Kira-kira. Ada yang tahu nggak nih? Langsung aja unmute. Jangan ada yang Google ya. Apa kabar? Apa? Siapa itu? Apa kabar? Wah, apa kabar? Siapa tuh? Boleh. Siapa nih namanya? Siapa nih? Kita nggak tahu soalnya. Nggak bisa lihat. Nicole. Oh, Nicole. Keren. Selamat. Bisa nebak ya. Jadi artinya what's the crack itu kalau orang-orang lokal suka nanyain kayak tiba-tiba kayak how are you gitu kan. Kayak hey, how are you? Kayak what's the crack? Kayak gitu. Bahasa-basinya gitu. Dan kalau misalnya di akomodasi ini kalau misalnya mereka nanya, jadi kita bisa ngerti gitu ya. Iya, nggak jadi pangling gitu. Nah, kayak nggak apa ini artinya gitu kan. Jadi kayak nanti tiba-tiba Beta, what's the crack? Kayak nanti Beta bisa jawab gimana, Bet? Oh, I'm good. Ya, kayak gitu sih. Jadi kayak gitu, guys. Oke, next. Jadi ada nih satu word namanya we. Lu coba ya. Nah, kalau we di sentence tuh kayak, oh, I've got a wee bottle. Kayak gitu. Iya. Kira-kira apa tuh artinya? Little. Wih. Ini Fauzan ya? Fauzan ya? Curang, nggak boleh lah, anak lama. Tahu lu. Bener kan? Jan. Ini hukuman ya, harus pakai aksennya, coba bilang. Iya. Coba, Jan. Lu gimana biasanya dengernya? We aja kalau pakai accent Belfast gimana sih? Sentence dong pakai sentence-nya. Coba nih, I have a wee bottle, coba gitu. I've got a wee bottle. Mantap. Jadi gitu deh. Aksen Belfast. Oke, lanjut. Next kita ada word-nya tuh I. Kira-kira ada yang tahu? Iya. Ini rada kayak konteksnya tuh gimana, Bet? Mau kasih pertanyaan.
kayak nama gue siapa gitu. Enggak ada yang. Are you Davina? Ai. Oke, bagus. Jadi kayak gitu. Ulang lah, nggak denger tadi. Gimana? Okay. So, are you Davina? Ai. Nah, kayak gitu guys. Biasanya percakapannya kayak gitu ya. Gak gitu, konteksnya gak gitu. Gak gitu ya. Kayak gitu loh, Den. Kasih tahu Den. Iya gitu. Udah, coba Deni. Sepuh. Coba gimana? Are you Davina? Gimana? Kalau lu gimana? Aduh, gue pengen nanya. Dia kecewa banget sama kita berdua. Emang kalau lu gimana, Den? Kita udah nggak jelas banget, anjir. Ini kayaknya udah. Gak ada. Artinya iya, cuma lu gak pernah gitu. Kayak gitu loh. Jadi kayak gitu. Dennis ini emang banyak cakap nih, Dennis. Iya, emang itu sebenarnya bener, guys. Bener. Cuman emang gak di konteksnya kayak gitu aja. Cuma aja dapat bener gak dong? Tadi gimana konteksnya kan? Your name is Devina. Udahlah. Next ya. Ini mah kagak ada yang ngomong, cuy. Kita doang yang ngomong. Makanya ngeselin emang. Oke, kita meet coba. Oke. Next ya. Baltic. Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Apa aja kok bisa tebak-tebakan gitu? Iya. Kalau konteksnya sendiri Baltic tuh kayak gimana ya? Kayak ini lagi September. Terus it's Baltic here, kayak gitu. Ayo, ada yang mau nebak? Gue mau jawab nggak nih? Boleh, Jan. Dingin. Iya, bagus, pinter. Ojan pinter. Udah deh, kayaknya wordnya udah deh. Iya, emang wordnya udah selesai. Terus belum. Enggak apa-apa, udah. Udahin aja. Terus ini kayak kita ada guess the pronunciation gitu. Jadi kayak di Belfast ini kan banyak orang-orang Irish juga ya, yang dari Irish. Kebanyakan siapa lu? Terus jadi ini pronunciation kayak name-nya mereka tuh kayak gimana sih gitu. Ada nggak yang bisa nih nge-pronounce name ini? Boleh langsung raise hands aja. Dicoba aja nggak apa-apa. Dicoba aja, nggak ada yang malu-malu. salah. Kita semua salah pertama kali ngedenger nama ini. So don't worry. Oke, Nadia, gue bosan sama Ojan. Nadia. Nim. Oke, next. Tetot. Bukan, woy. Salah. Gue next ada nyoba lagi nggak? Oh iya. Salah Ada nih. nyoba lagi nggak? Nadia salah nih. Salah. Ada nggak yang mau nyoba lagi? Ya udah Ojan deh. Aku. Nif. Ya udah Dava. Nayam. Salah, Tetot. Next Ojan. Nif. Woi. Nif jadinya. Betul, Nif. Gimana kalian expect gak, guys? Kita sih pertama kali Nim. Gue sih pertama kali Nim. Jadi itu bacanya Nif. Kalau misalnya ada temen yang namanya kayak gini, bacanya Nif kayak gitu. Oke, next. Ini ada nggak yang tahu? Langsung raise hands aja deh. Kita coba-coba aja gitu. Kayak mau mile. Oke, Dav, thank you. Next. Iya, Indah. Salah, Dava. Salah ya, Indah. Wiva bukan? Wiva. Wih, betul. 100 buat Indah. Jadi, kalau ada teman kalian yang namanya ini, tulisannya ini, itu bacanya Kiva. Kayak gitu. Oke, next. Next nih ada ini. Ada yang tahu? Langsung raise hands aja. Dicobain dong anak-anak baru nih. Anak-anak baru nih. Kakak-kakak anak-anak lama tunggu dulu ya. Di hold dulu nih ya. Kakak-kakak anak-anak lama. Ambis sekali ya. Aku lihat-lihat. Ada nggak nih? Nggak usah malu-malu nih. Boleh sebut nama nggak? Coba dipanggil. Kita panggil coba ya. Coba Franka nih, Franka. Halo Franka. Masih ada di sini nggak Franka? Unmute aja langsung, nggak apa-apa. Malu deh kayaknya. Apa, jangan malu-malu. Nih. Oke. Mau coba? Nggak apa-apa. Coba. Nggak tahu.
Oke. Ada yang lain gak nih? Ada yang mau nyoba kayak Brian Arlen? Coba dulu ya. Ya. Apa lagi nih? Auf kali? Oke. Boleh nih. Jadi masih kurang. Ada yang mau nggak nih? Satu kali lagi. Coba lagi. Ada lagi yang mau nyoba nih. Kakak-kakak anak lama deh sekarang. Kita kasih kesempatan kakak-kakak anak lama. Ngerti? Tahu juga nggak nih? Oh ya, Jesselyn. Eva. Betul kakak. Jadi kalau ada yang namanya Eva. Kayak gitu. Sekian dulu kali ya. Jadi sekian games kita yang berhasil buat menebak tadi. Congrats. Jadi hadiahnya cuma ini aja sih, congrats aja dari kita. Maaf ya, kalau pada nge-expect apa gitu. Jadi nggak ada apa-apa sebenarnya kita. Jadi kayak gitu, trivia gamesnya. Tadi nama-nama how to pronounce, banyak banget nama-nama Irish lainnya yang kalian bakal temuin, dan nggak apa-apa kalau misalkan kayak nemuin kayak nama-nama Irish dan kalian nggak tahu kayak gimana pronounce-nya, mungkin kayak bisa bilang sorry gue nggak tahu pronounce, kayak boleh nggak how to pronounce your name gitu, boleh tahu nggak how to pronounce your name, itu nggak apa-apa banget nanya kayak gitu. Buat di sini. Jadi gitu sih dari kami sesinya. Kira-kira. Sekali lagi ada yang mau bertanya, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita akhirin acaranya. Kak, aku mau tanya dong, Kak. Oh iya. Kak, aku mau tanya deh. Ini aku dari tadi mencoba mencari jawabannya tapi nggak ketemu. Sebenarnya kalau penerbangan, kan nanti kita karantina di London gitu kan. Terus habis itu fly ke Belfast. Nah, dari London ke Belfast tuh syarat penerbangannya ada apa aja ya, Kak? Syarat penerbangan yang kayak gimana ya? Karena nggak ada syarat apa-apa sih kalau misalkan kalau udah hotel quarantine harusnya, dan udah negatif kan PCR dan segala macam, harusnya sih udah nggak ada minta. Iya. Nggak diminta syarat apa-apa lagi. Sorry. Oh, jadi kayak paspor juga nggak ditanya gitu ya? Oh, BRI atau paspor itu masih tetap perlu soalnya buat penerbangan kayak in general. Cuman ya itu perlu, cuman nggak ditanya karena kalau misalkan udah imigrasi di London itu nggak ditanya lagi kalau ke Belfast. Cuman kalau misalkan connecting flights-nya udah langsung kayak kemarin kan kita tuh dari Amsterdam ke Belfast. Nah imigrasinya kan berarti di Belfast kan, kayak gitu. Jadi itu baru ditanya lagi kayak di imigrasinya. Tapi kalau udah imigrasinya di London udah nggak ditanya seingatku. Jadi kayak tapi tetap bawa aja, tetap disediain kayak aja. Just in case. Kayak gitu. PCR gitu juga enggak ya? Setelah kita karantina 10 hari kan ada 2 kali tuh PCR-nya. Hasil PCR-nya juga nggak ditanya gitu ya? Enggak. Secara COVID sih harusnya udah enggak sih. Enggak ditanya lagi. Udah enggak ya? Oke deh, thank you ya, Kak. Iya, sama-sama. Ada lagi kah pernyataan lainnya? Kalau nggak ada, thank you banget yang udah hadir di acara kita, di acara PPI kali ini. Terima kasih udah meluangkan waktunya. Di Indo udah malam banget. Selamat malam semuanya. Terima kasih udah ikut. Sorry agak molor banget. Terima kasih udah kayak engage juga sama kita. Engage dari pertanyaan dan semuanya. Terus ada ada pesan dari Kak Ojan juga. Jangan lupa baca guidebook. Semoga kita bisa ketemu di Belfast. Semoga lancar semuanya sampai ke Belfast, sampai kita bertemu di Belfast. Semuanya dilancarin, semua dari karantina dan segala macamnya. Studinya baik-baik aja kalau udah di Belfast. Semoga good luck. Good luck semuanya buat studinya. Kalau udah di Belfast langsung aja chat-chat, nanti kita bisa kayak ketemu meet up bareng gitu. Oke, sekali lagi makasih ya semuanya. Kalau ada apa-apa jangan lupa baca guidebook dan chat kita. Di grup itu aktifin aja terus. Di grup tanya aja. Thank you semuanya. Thank you juga buat kakak-kakak yang udah datang, kakak-kakak anak-anak lama yang udah datang, yang bantu-bantu kita juga jawab-jawab pertanyaan. Thank you kakak-kakak. Oke. Dadah semuanya.